Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria Arista Budiarti di Festival Seni Akhir Tahun Syukur Waktu yang ke-9 Tasikmalaya Raya 2020. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teman-teman dari Komunitas Cermin selalu mengadakan kegiatan Syukur Waktu di setiap tahunnya yang diadakan di sepanjang Hajat Mustofa dengan panggung terbuka. Namun kali ini di tengah pandemi menggunakan konsep yang berbeda, yaitu konsep virtual juga visual. Hari ini hari ketiga di mana pengisi acaranya ada beberapa teman-teman dari seni tradisi, modern juga kontemporer. Ada dari Katara Bedranaya, Asta Mekar, Rinciktun, Pandu Dwi Putra, solois gitar, juga ada dramatic reading dari Zona Merah, Fit with Jabo Dongkrak. Meski di tengah pandemi, namun seni harus tetap berjalan sebab seni meningkatkan imunitas. Tetaplah aktif, teruslah kreatif, hidup indah dengan berkarya. Setengah pintu tengah kesana kemari siang dan malam, memikul beban ke bukit ke lembah mendengar kau bicara saja. Perhatikan rumah itu. Aku ingat segala kisah dan leluconnya. Aku juga ingat ada yang dikatakan si pelayan kepada si penjaga mabuk pada pertengahan bulan Oktober. Tapi, di manakah kisah dan lelucon sebuah rumah kalau pintu-pintunya dipakai untuk memperbaiki kandang ayam? Kau masih kenal jalan ini? Bulan bersinar di atas jalan. Bayangan awan jatuh di atas atap rumah. Itulah lambang. Lihatlah pohon itu. Seperti apa rupanya? Dasar orang tua pelupa. Aku melihatnya tahun yang lalu, meranggas seperti sekarang. Dulu, sebelum petir membelahnya, daun-daun hijau, daun-daun tua, daun-daun segemuk mentega, hidup gemuk dan berlemak. Kamu berdiri di sini. Lihatlah. Di dalam sana
Ada orang di dalam rumah. Tak ada orang di sini. Ada orang di situ. Lantai sudah hilang. Jendela hilang dan di mana seharusnya ada atap hanya langit yang membentang. Dan di sini, lihat. Di sini pecahan kulit telur jatuh dari sarang burung gagak. Tapi ada beberapa yang tidak peduli pada apa yang hilang atau pada apa yang ada. Arwah-arwah dari alam barzah yang kembali ke rumah dan tempat yang mereka kenal. Kau melantur lagi. Untuk merasakan lagi dosa-dosa mereka. Tidak sekali, tapi berulang-ulang. Akhirnya mereka tahu akibat dari dosa-dosa itu. Dosa atas orang lain ataupun atas dirinya sendiri. Dosa atas orang lain. Orang lain bisa menolong. Tapi kalau atas dirinya sendiri, tak ada pertolongan. Kecuali atas diri sendiri dan pada belas kasihan Tuhan. Cukup. Bicaralah. Pada burung-burung kalau kau harus bicara juga. Berhenti. Berhenti dan duduk di situ. Itulah rumah. Itulah rumah di mana aku dilahirkan. Rumah yang terbakar itu? Ya. Ibuku adalah nenekmu. Mereka memiliki tanah di daerah ini. Kandang-kandang ayam, kandang-kandang kuda. Ibuku mempunyai kuda di ladang ternak. Dan di sana, ibuku bertemu dengan ayahku. Seorang bekerja di kandang kuda. Mereka saling pandang. Kemudian mereka kawin. Tapi kemudian ibuku tidak mau mengenalnya lagi. Memangnya apa yang salah dan apa yang benar? Itu artinya kakek sudah mendapatkan istri yang cantik dan juga harta-hartanya. Ayahku memboroskan semua milik ibuku. Ibuku tidak pernah tahu yang terjelek kepada ayahku karena ia meninggal waktu melahirkan aku. Tapi sekarang dia tahu semuanya karena dia telah mati. Orang-orang besar pernah hidup dan mati di rumah ini. Patih-patih, demang-demang dan hakim-hakim, penggawa-penggawa dan perwira yang dulu bertempur di Semenanjung dan Muara. Mereka yang telah pergi dengan tugas pemerintah pulang untuk mati atau datang dari seberang tiap awal musim kemarau untuk meninjau bunga-bunga di bulan Mei dalam taman. Mereka mencintai pohon-pohon yang ditebang oleh ayahku untuk membayar kekalahan di meja judi atau dengan kuda, minuman, atau perempuan. Ya. Mereka mencintai semua lorong yang ada di rumah ini. Membinasakan rumah di mana orang-orang besar menjadi dewasa, kawin dan meninggal. Dan sekarang aku nyatakan, di sini, di rumah ini, telah berlangsung suatu kejahatan yang laknat. Itu artinya kau beruntung. Kau diberi pakaian yang mewah, lalu mungkin juga kau diberi kuda-kuda yang gagah untuk kau tunggangi. Ya, aku masih ingat. Supaya aku tidak lebih unggul dari ayahku. Ayahku tidak pernah mengirimkan aku ke sekolah. Tapi untungnya,
Masih ada orang yang cinta karena aku juga anak ibuku. Istri penjaga mengajar aku membaca. Kemudian Pak Padri mengajar aku bahasa. Banyak buku-buku berharga dengan jilidan mewah abad lalu. Buku-buku modern dan buku-buku kuno, juga beratus-ratus buku. Dan kau beri aku pendidikan apa? Kamu, aku beri pendidikan yang patut bagi anak haram. Ketika aku berumur 16 tahun, ayahku membakar rumah-rumah itu dalam mabuknya. Itu usiaku 16 tahun. Dan seluruhnya terbakar habis. Buku-buku, perpustakaan, dan semuanya. Apa benar juga yang kudengar sepanjang jalan? Bahwa kau yang membunuh ayahmu di rumah yang terbakar itu? Apakah tidak ada orang lain di sini? Tidak, Ayah. Hanya kita. Baiklah. Baiklah. Saya akan ceritakan padamu. Dengarkan. Kakekmu atau ayahku kutikam dia dengan pisau. Pisau yang sehari-hari biasa kita pakai. Setelah itu, kutinggalkan dia di tengah api yang sedang berkobar. Besoknya, mereka menemukan mayatnya. Kemudian, seseorang menemukan bekas pisau tapi tak berani memastikan karena mayat itu hangus bagai arang. Beberapa teman pemabuknya bersumpah untuk menghadapkan aku ke pengadilan, mendalihkan ancaman yang pernah dilontarkan. Aku pun pergi, melarikan diri. Kemudian aku bekerja di mana-mana, hingga aku menjadi penjual dan jalan ke jalan. Dengar. Ada suara kuda. Apakah kau dengar derap kaki suara kuda itu? Aku tak mendengar apa-apa. Ya, suara kuda itu berjalan terus. Berjalan terus. Malam ini adalah malam peringatan perkawinan ibuku atau malam aku dikandung. Ayahku naik kuda dari tempat minum. Oh, sebotol arak di tangannya. Lihat. Lihat di jendela. Ibuku berdiri di situ, mendengar pelayan-pelayan sudah tidur. Ibuku sendirian. Ayahku pulang jauh di tengah malam karena ia berjudi dan mabuk-mabukan di kedai minuman. Tidak ada apa-apa, kecuali lubang kosong pada tembok. Oh, kau dusta? Oh tidak, bukan dusta. Kau gila. Kau makin hari semakin gila kau. Suara itu makin keras karena ia melewati jalan berkerikil yang kini ditutupi rumput.
suara gerak berhenti. Ia pergi ke belakang rumah, mengandangkan kudanya. Oh, ibuku turun membuka pintu. Malam ini ia tak lebih sopan dari suaminya yang terhuyung-huyung karena mabuk. Ibuku tergila-gila padanya. Oh, mereka naik tangga. Ibuku membawanya ke tempat tidur. Itulah kamar perkawinan mereka. Dan itulah ranjang perkawinan mereka. Jendela sudah setengah gelap kembali. Hei, jangan biarkan dia menjamahmu. Tidak benar bahwa suami mabuk tak bisa membuahi, dan kalau ia mulai berhasil, kau harus mengambil benih jemurunya. Hei, dasar kalian tuli. Kalian berdua tuli. Bahkan jika kulempar kayu atau batu, mereka tidak mendengar. Itulah bukti pikiranku sudah sakit. Tapi ada satu soal. Ibuku harus mengalami sekali lagi semua, bahkan segalanya. Didorong oleh rasa sesal. Tapi bisakah ia berkelamin lagi dan tak menemukan kepuasan di dalamnya? Bila ketidakpuasan harus bersama-sama, mana yang lebih kuat? Aku tanpa didikan. Hei, pergilah, panggil pelayan. Ia dan aku akan menguraikan segalanya. Sementara kedua orang itu berbaring di ranjang, membuahi dan mengandung aku. Hei, kembali. 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 Kau kira kau bisa melarikan diri dengan bungkusan uangku di tanganmu? Dikiranya sementara aku bicara tak melihat kau mengaduk-aduk buntalan itu, ha? Kau tak pernah memberiku bagian. Sini, kembalikan. Kembalikan. Jika aku berikan kepadamu anak muda, seperti kau akan menghabiskannya pada minuman. Kalau aku menghendakinya, aku berhak menggunakan uangku semaunya. Biarkan bungkusan dan tutup mulutmu. Tidak. Sini. Kembalikan. Pas. Kembalikan. Pas. Akan kuhancurkan jari-jarimu. Bagaimana kalau kau aku bunuh? Kau membunuh kakekku karena kau muda dan ia tua. Sekarang, aku yang muda dan kau yang tua. Ini lebih jelas 16 tahun itu. Apa yang kau cekak? Lebih mudah. Padahal perempuan itu harus tahu bahwa lelaki itu tidak cocok untuknya. Apa yang kau katakan? Hentikan! Hentikan! Lihatlah. Lihat jendela itu. Lihatlah. Tuhan. Jendela itu terang. Jendela itu terang. Dan seseorang berdiri di situ. Jendela itu terang lagi. Ayahku datang untuk mendapatkan segelas whisky. Ia bersandar di sana seperti binatang yang kepenakan. Orang mati, dibunuh, hidup kembali. Dan ranjang pengantin itu jauh. Di mana ku baca kata-kata itu? Padahal tidak ada sesuatu pun yang tersandar di jendela itu, selain bayangan yang ada di kepala ibuku yang mati kesepian dalam sesalnya. Tubuh yang menjelma sebelum dilahirkan. Mengerikan! Makhluk itu takkan tahu apa-apa.
Karena bukan apa-apa jika kubunuh orang di bawah jendela itu. Ia bahkan takkan sempat memutar kepalanya. Ya, sah. Ayahku dan anakku mati oleh pisau yang sama. Ya, sah. Ibuku sayang. Jendela sudah gelap kembali. Tapi kau ada dalam cahaya. Sebab telah aku selesaikan segala akibatnya. Kubunuh anak itu karena ia telah tumbuh. Ia akan mematahkan nasib seorang perempuan, membuahinya, dan melanjutkan keonaran.